Selamat datang pada video seri pembelajaran tematik bisnis dan HAM dengan judul Dampak Sektor Pertanian kepada HAM. Halo, kalian mungkin sudah tahu kalau Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yang artinya masyarakat Indonesia dikenal sudah berbudidaya cocok tanam sejak dulu kala. Sampai saat ini, masih ada puluhan juta hektar wilayah pertanian di Indonesia, baik yang produktif atau mulai non-produktif. Lokasi wilayah pertanian biasanya berada di desa-desa yang tersebar di seluruh provinsi dari Sabang sampai Merauke. Sektor pertanian mencakup pertanian itu sendiri, perkebunan, dan peternakan. Artinya, mulai dari persawahan, kebun sayur, buah, atau tanaman komoditas ekspor seperti coklat, karet, sawit, tembakau, dan komoditas lainnya, hingga peternakan ayam, sapi, dan kambing. Petani individual atau kelompok, juga usaha tani berupa koperasi hingga perusahaan besar adalah bagian dari aktor bisnis pada sektor pertanian. Setidaknya terdapat lebih dari 40 juta orang yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, yang artinya banyak keluarga juga anak-anak yang terdampak dari apa yang terjadi dengan sektor ini. Pada video mengenal bisnis dan HAM, kita belajar bahwa semua bisnis memberi dampak kepada hak asasi manusia, secara langsung atau tidak langsung, dengan segera atau secara perlahan-lahan. Begitu juga sektor pertanian, baik yang dikelola oleh petani sendirian atau berkelompok, atau jika dikelola oleh badan usaha seperti perusahaan. Jika demikian, apa saja dampak sektor pertanian yang perlu kita cermati? Beberapa dampak dari sektor pertanian kepada HAM diantaranya adalah dampak kepada tenaga kerja mereka, dampak kepada masyarakat sekitarnya, dan dampak kepada lingkungan hidup. Contoh untuk dampak kepada tenaga kerja termasuk misalnya tentang upah, cuti, dan manfaat non-upah lainnya seperti jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan akses pada air bersih yang aman. Contoh untuk dampak kepada masyarakat termasuk misalnya yang berkaitan dengan akuisisi dan alih fungsi lahan, akses kepada kesempatan untuk bekerja, dan dampak lingkungan hidup seperti bagaimana bisnis menjaga tanggung jawab mereka untuk tidak menyebabkan polusi udara, air, dan tanah, serta memastikan bisnis tidak menguasai sumber air bersih masyarakat dan menjaga keseimbangan serta kelestarian alam sekitar. Bersama-sama kita bisa mendorong percepatan pelaksanaan aksi bisnis dan HAM untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.